Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas tarbiyah Islamiyah yang akan meresum atau membuat video makalah tersebut. Pendidikan. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses perbedayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai proses hamba di hadapan Khalidnya, juga sebagai khalifah fil ard pada alam semesta ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penuh dengan kemampuan dan keahlian atau skill yang diperlukan agar pemikiran, kemampuan, dan kesiapan untuk terjun ke tengah-tengah lingkungan masyarakat yang berbeda pola pikir, berbeda budaya, berbeda kultur, maupun berbeda agama. Pengertian dasar pendidikan Islam merupakan dalam khusus umum bahasa Indonesia, kata dasar memiliki arti di antara atas atau pondasi, pokok atau pangkal. Tujuan pendidikan. Ada tiga komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya yaitu tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuhan-tumbuhan dan makhluknya. Sementara ruh ada akal berkembang untuk mengekspor dirinya melalui proses pendidikan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh dan bulat dan tak terpisah. Oleh karena itu, tujuan unsur dasariah menurutnya agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Macam-macam tujuan umum pendidikan. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki dalam konteks halal dan profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Pendidikan adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan. 2. Peserta didik. Setelah peserta didik mengandung makna luas.
pencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam taraf pencarian atau menuntut ilmu dan keterampilan. 3. Tujuan pendidikan. Tujuan akhir merupakan dunia cita-cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Tujuan berfungsi untuk pertama, mengakhiri usaha. Kedua, mengarahkan usaha. Ketiga, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan lain. Keempat, memberi nilai pada usaha. Analisis tujuan pendidikan nasional dalam Sindiknas. Dalam pertanyaan penelitian dikemukakan implikasi apa dari rumusan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada pasal 3 UU Sindiknas tahun 2003. Rumus tujuan pendidikan nasional seperti yang termaktub dalam pasal 3 tersebut berbunyi, bertujuan untuk perkembangan potensial peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Amanat konstitusi ini ditunjukkan langsung kepada para pendidik, guru, dan dosen. Semua pendidik itu wajib mewujudkan 3 ranah pendidikan, yaitu aspek afektif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, aspek kognitif, berilmu cakap, aspek psikomotor, kreatif. Prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan Islam diunggah oleh Abuddin Nata bahwa prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam diantaranya universal, menyeluruh. Pendidik Islam berdasarkan pada prinsip ini bertujuan untuk membuka, mengembangkan, dan mendidik segala aspek pribadi manusia dan dayanya, juga mengembangkan segala segi kehidupan dalam masyarakat, turut menyelesaikan masalah sosial dan memelihara sejarah kebudayaan. Dengan demikian pendidikan Islam itu tidak bersifat eksklusif. Keseimbangan dan kesederhanaan pendidikan Islam dalam prinsip ini bermakna mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek bertumbuhan anak dan bertumbuh-tumbuhan individu, baik masa kini maupun akan datang, secara sederhana yang beraktivitas sesuai dengan semangat fitrah yang sehat. Yang ketiga, kejelasan prinsip ini memberi jawaban yang jelas dan tegas pada jiwa dan akal dalam mencegah masalah, tantangan, dan krisis seperti yang merupakan prinsip penting yang harus ada dalam setiap tujuan-tujuan pengajaran. Kejelasan tujuan memberi makna dan kekuatan terhadap pengajar, mendorong, menjarang, mengajarkan untuk bertolak pada arah yang jelas untuk mencapai tujuan dan menghalangi terjadinya perselisihan dalam persepsi dan interpretasi. Realisme dan realisasi. Kedua prinsip ini berusaha mencapai tujuan melalui metode yang praktis dan realistis, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kondisi dan kesanggupan individu, hingga dapat dilaksanakan pada setiap waktu dan tempat secara ideal. Prinsip dinamisme pendidikan tidak beku dalam tujuan kurikulum dan metode-metodenya, tetapi selalu memperbarui dan perkembangan yang memberi respon terhadap perkembangan individu, sosial, dan masyarakat, bahkan inovasi-inovasi dari bangsa lain di dunia.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.